fisik. Nah, keamanan pangan ini di Indonesia masih menjadi masalah ya. Kenapa? Karena sekali lagi itu terkait dengan bagaimana produk itu diproses ya. Contohnya misalkan mungkin kalian bisa menemukan kenapa formalin itu ada dalam bahan pangan. Ya karena selama prosesnya ditambahkan gitu. Kenapa di situ ada borak? Ya karena di dalam proses pengolahannya ditambahkan borak. Ya. Kemudian mengapa mikroba patogen tumbuh? Karena bisa jadi proses produksinya tidak menerapkan prinsip sanitasi dan higien. Proses produksinya kotor, ya misalkan, sehingga di situ mikroba bisa tumbuh. Nah ini contohnya ya, yang misalkan tahu, ya, banyak sekali kasus-kasus penyalahgunaan, misalkan penggunaan formalin, ya itu disebabkan oleh terjadi karena selama proses produksi, ya. Ini contohnya data yang disampaikan oleh lab pengujian di Badan POM ya. Masih banyak penggunaan bahan kimia ya yang formaldehid, formalin ya, itu terdeteksi. Itu terjadi karena apa? Karena di dalam proses produksinya ditambahkan bahan kimia berbahaya tersebut. Ini juga sama ya. Beberapa publikasi yang menjelaskan itu terjadi ya. Jadi memang kalau proses produksinya itu tidak dikendalikan, maka yang terjadi pangan yang beredar yang ada di pasaran itu menjadi berpotensi bahaya bagi manusia. Ya, nah ini potensinya bahaya misalkan ya makanan anak-anak sekolahan, gitu, penggunaan pewarna tekstil, ya, atau menggunakan pemanis yang tidak diizinkan untuk anak-anak misalkan ya, atau penggunaan bahan pengawet yang berbahaya misalkan formalin dan sebagainya. Ya ini sering terjadi ya. Ditemui di makanan anak sekolah, sehingga kalau kita bicara keamanan pangan yaitu kalau misalkan bahan yang dikonsumsi ada yang mengandung komponen atau zat yang berbahaya ya, maka resikonya adalah keracunan ya yang bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya ya. Nah ini anak-anak sekolah ya biasanya yang memang mengalami masalah adalah anak sekolah. Anak sekolah itu terutama SD ya. Kenapa anak-anak SD? Kalau anak TK itu sekolahnya diantar oleh orang tuanya, jadi makanannya terjamin. Kalau anak SMP dan SMA mungkin udah malu jajan di pinggir jalan, dia jajannya mungkin di tempat-tempat yang lebih aman gitu ya, di kafe. Tapi kalau anak-anak sekolah, anak-anak SD dia makan di mana saja, dia di pinggir jalan ada yang jualan dia beli gitu ya. Mamang-mamang lewat dia beli karena dia tidak ada yang mengawasi lagi, pergi sekolah sendiri sehingga dia bisa mengkonsumsi bahan pangan yang mungkin juga tidak aman gitu ya. Kayak sering sekali terjadi pada anak-anak usia SD. Nah, ini contohnya adalah masalah keamanan pangan, ya datanya agak lama ya 2006 tapi mungkin masih relevan dengan kondisi saat ini ya. Jadi KLB maksudnya adalah kejadian luar biasa ya. Ini yang data yang dilaporkan oleh Badan POM ya. Dan ini masih banyak terjadi kasus-kasus sakit ya yang disebabkan oleh pangan ya, atau bahkan ada yang meninggal juga diantaranya. Ini penyebabnya adalah tadi. Nah, kalau kita bicara keamanan pangan, maka sesungguhnya kita bicara istilahnya adalah from farm to table, ya, good practice. Jadi amalan baik dalam rantai pangan, gitu ya. Itu harus kita bicara dari from farm to table. Artinya dari sejak hulu di penanaman, ya, atau di budidaya sampai dengan ke meja makan. Ya, contohnya maksudnya begini. Ya ini contohnya kalau kita lihat misalkan ayam misalkan ya. Ayam itu masuk ke dalam hidangan kita itu kalau dia menjadi berbahaya itu bisa dari berbagai macam rantai pangan sejak dari budidaya sampai kita membeli produk tersebut sampai kita olah gitu ya. Contohnya misalkan ini. Misalkan di peternakan ya. Di peternakan misalkan kalau ayamnya diberikan hormon, diberikan
makanan yang tidak aman gitu ya, penambahan-penambahan zat tertentu untuk misalkan untuk supaya tumbuh subur ya, tapi dia melanggar dari prinsip-prinsip bagaimana beternak yang baik ya, maka tentu saja ayam yang dihasilkan ya itu menjadi tidak aman walaupun pada rantai berikutnya prosesnya aman gitu ya. Jadi jadi bisa disebabkan oleh hulu. Kalau misalkan di hulunya, misalkan di budidayanya dia sudah baik, sudah menerapkan prinsip cara beternak yang baik. Ya. Tapi hasilnya misalkan ayamnya dipotong misalkan di sini ya ini ya dibawa-bawa pakai motor, kemudian dia berdebu, mungkin ada yang mati, ada yang terluka gitu ya. Eh, Sehingga walaupun di budidayanya bagus, tapi kalau transportasinya tidak bagus, maka juga akan menjadi bermasalah juga sampai ke konsumen. Transportasinya sudah bagus, tapi handlingnya tidak bagus. Misalkan setelah dari peternakan dibawa oleh mobil, bawa ke pemotongan, tapi di pemotongannya misalkan dia asal-asalan gitu ya. Kondisi rumah potong ayamnya kotor misalkan, ditangani tidak secara higien, maka masalah bukan di animal di peternakan atau di transportasi, tapi di RPA-nya, di bagian slaughteringnya, dan seterusnya ke sini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang disebut dengan keamanan pangan itu hanya di sisi proses, misalkan hanya terkait dengan bidang ilmu kita. Tidak. Yang disebut dengan keamanan pangan itu harus dari penanganan sejak awal, ya, dari budidaya terus sampai di rantai pangannya sampai ke tangan konsumen. Ya. Jadi potensi bahaya itu ada di rantai ini. Jadi kita istilahnya sebut dengan food safety itu adalah from farm to table. Ada juga disebut dengan from farm to fork ya, sampai ke atau ke apa ke sendok atau ke garpu ya. Jadi artinya sampai ke mulut kita. Jadi kita harus pastikan itu harus aman gitu ya, dari segala dari makanya nanti di dalam istilah keamanan pangan itu kita ada yang sebut dengan good agricultural practice. Berarti itu adalah tata cara bertanam yang baik. Ya, artinya di situ prinsip-prinsip menggunakan apa misalkan pestisida, pupuk dan sebagainya itu diatur di dalam good agricultural practice. Kemudian di transportasi ini disebut dengan good transportation practice. Jadi bagaimana cara membawa ya bahan pangan selama transportasi. Ya, nanti ada lagi good misalkan good processing practice, cara produksi yang baik. Ya, itu mungkin sangat relevan dengan bidang kita. Ya. Jadi bagaimana mengolah pangan yang baik. Ya. Nanti ada lagi ketika dijajakan misalkan di supermarket ada yang disebut dengan good retail practice, ya, dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah praktek-praktek baik ya yang harus diterapkan di dalam rantai pangan untuk menjamin bahwa pangan yang sampai ke konsumen itu uh, aman gitu ya. Jadi jadi isu keamanan pangan itu sangat luas ya. Isu keamanan pangan itu sangat luas, bukan hanya di bagian proses tapi di keseluruhan lantai pangan. Ya. Contohnya misalkan tadi produksi, pertanian, peternakan, tambak, kolam ya. Maka di sini yang menjadi penting nih pakannya bagaimana, air yang digunakan bagaimana, pupuknya, ya benihnya misalkan dia pakai GMO kan mungkin dan sebagainya, mungkin itu menjadi isu-isu yang bisa didiskusikan ya. Nah, kemudian pengolahan misalkan di RPH-nya, di industri pangannya ya, misalkan di pengolahannya, di distribusinya. Misalkan di sini kandang penampungannya bagaimana, bak airnya bagaimana, sanitasinya, ada potensi kontaminasi silang atau bagaimana. Nah, kemudian penyiapan akhir dan pemasakan misalkan ya di dapur misalkan ya, kalau misalkan daging dimasak gitu ya. Nah, itu bagaimana suhunya, waktu pemanasannya, kemudian ada potensi dari pekerja atau tidak, ruang pengolahannya bagaimana, ruang menyajikannya bagaimana. Nah, jadi itu semua rantai pangan yang harus diperhatikan ya, karena semuanya terkait dengan keamanan pangan. Nah, jadi kenapa ya balik lagi di sini ya potensinya
banyak di sini potensi bahayanya. Dari potensi mikrobiologi, misalkan ya, virus atau bakteri, protozoa, misalkan virusnya nempel gitu, walaupun virus tidak menggunakan media untuk pertumbuhan dari pangan ya. Tapi misalkan ada tumbuh bakteri ya, misalkan ada Aspergillus flavus yang bisa menyebabkan bisa apa, metabolisme aflatoksin misalkan ya, dan sebagainya ya. Bahaya kimia misalkan mikotoksin ya. Jadi aflatoksin yang disampaikan termasuk bahaya kimia ya. Toksin alami ya, misalkan toksin alami contohnya misalkan HCN ya dalam singkong misalkan ya. Nah, itu toksin alami ya. Atau jamur misalkan ya, kerang dan sebagainya ya. Atau ada bahaya dari pestisida, antibiotik, hormon ya, pupuk, logam berat dan sebagainya. Termasuk juga bahan tambahan pangan. Jadi kalau bahan tambahan pangan jumlahnya atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, itu juga menimbulkan potensi bahaya ya. Bahaya kimia kita sebut. Nah, bahaya fisik yaitu dari gelas, misalkan dari kayu, batu, logam, serangga. Serangga itu maksudnya di sini potongan, misalkan ada kecoa yang mati gitu ya. Dan itu mungkin aja ya terbawa di dalam bahan pangan ya. Atau tulang, plastik ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini saya akan mereview sedikit ya tadi mengenai bahaya tadi ya, termasuk misalnya yang pertama adalah bahaya mikrobiologi ya. Jadi bahaya mikrobiologi terkait dengan keamanan adalah tadi mikroba patogen ya, karena dia bisa menimbulkan ancaman kesehatan bagi manusia ya. Jadi bahaya mikroba patogen ini mikroba yang bisa menyebabkan penyakit ya. Kita istilahnya adalah foodborne disease, penyakit yang disebabkan oleh pangan ya. Foodborne disease ya, terutama di sini adalah bahaya yang disebabkan oleh mikrobiologi, mikroba patogen. Nah, sumber bahayanya dari mana? Ya dari saluran pencernaan hewan, misalkan contohnya ayam dipotong, di situ ada fesesnya. Nah, di fesesnya itu pasti banyak mikroba di situ. Jadi kalau dia tidak dibersihkan dengan baik, maka di situ akan terbawa ke dalam daging atau ke dalam karkasnya ya. Atau misalkan dari airnya ya, dari tanah ya, dari misalkan atau dari pupuk kandang ya yang tidak diproses, di situ dia sumber mikroba ya. Dan itu akan terbawa ya kalau misalkan dalam prosesnya tidak ditanami dengan baik. Atau kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu artinya kontaminasi yang disebabkan oleh yang lainnya yang bukan dari pangan ya. Contohnya misalkan dari tangan pegawainya, pekerja ya. Kalau pekerjanya kotor, tangannya kotor, dia menyentuh makanan ya, maka dia akan terbawa ke dalam pangan tersebut. Ya, atau misalkan baru buang air ya dari toilet misalkan ya, dia tidak cuci tangan. Nah, tangannya potensi untuk membawa mikroba. Kemudian dia menyentuh pangan, maka itu akan juga sama ya, menimbulkan bahaya ya. Atau dari lingkungan ya, misalkan lingkungannya dari udara gitu ya, masuk ya ke dalam pangan, itu bisa menyebabkan juga mikroba tumbuh. Jadi macam-macam sumbernya ya, bisa dari pupuk, dari air, dari debu, serangga ya, hewan pengerat ya, hewan peliharaan ya, alat-alat yang kotor dari pekerja ya, dari tangannya ya, atau penjajah pangan atau yang pada saat dia disajikan misalkan ya, dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber mikroba tumbuh ya, yang itu kalau misalkan kita tidak lakukan di dalam secara benar di dalam proses pengolahan pangan ya untuk mengatasinya, maka dia akan terbawa ke dalam bahan pangan.